Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Echa Fitriana NPM 070 dan Ervina Febianti NPM 075 akan mempresentasikan mengenai pengertian dan instrumen pasar modal. Yang pertama di sini ada pasar modal. Pengertian dari pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Nah, sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas ini disebut bursa efek. Nah, di sini ada fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yaitu sebagai lembaga perantara, lalu menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Selain itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien karena dengan adanya pasar modal, maka pihak yang kelebihan dana atau investor dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan di pasar modal. Di sini terdapat dua pasar. Yang pertama pasar perdana, yaitu terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritas baru kepada investor. Di mana sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau disebut prospektus yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para calon investor, sehingga dengan adanya informasi tersebut para investor akan dapat mengetahui prospek perusahaan di masa datang dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu pasar finansial di mana perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Dengan adanya pasar ini, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan di pasar ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu pasar lelang atau pasar negosiasi. Pasar lelang atau auction market merupakan pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran di mana pembeli atau buyer melakukan penawaran beli atau competitive bid dan penjual seller melakukan penawaran jual atau competitive ask pada waktu yang sama. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara broker yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual, sehingga investor tidak dapat secara langsung melakukan transaksi tetapi dilakukan melalui perantara broker. Yang kedua ada pasar negosiasi atau negotiation market. Pasar ini berbeda dari pasar lelang. Pasar negosiasi ini terdiri atas jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Pasar negosiasi ini juga sering disebut dengan istilah over the counter market atau OTC atau di Indonesia dikenal sebagai bursa paralel. Keberadaan pasar negosiasi dapat menambah daya tarik sebuah pasar modal karena akan menambah jumlah penawaran dan permintaan di pasar serta memperlancar aliran dan alokasi dana dari investor ke perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Selain itu, pasar ini memiliki persyaratan yang minimum sehingga akan membuat semakin banyak perusahaan yang dapat menerbitkan sekuritas dan selanjutnya akan menambah keragaman pilihan sekuritas yang ditawarkan sehingga perdagangan di pasar modal akan semakin semarak. Lalu ada instrumen pasar modal atau sekuritas. Sekuritas atau securities atau juga disebut efek atau surat berharga merupakan aset finansial atau finansial aset yang menyatakan klaim keuangan. Lalu di sini pasar finansial yang terdiri atas pasar modal dan pasar uang. Pertama ada pasar uang atau money market.
pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah. Nah, di pasar uang ini sekuritas yang diperjualbelikan antara lain sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang seperti commercial paper, promissory notes, call money, repurchase agreement, bankers acceptance, surat perbendaharaan negara, dan lain-lain. Lalu ada pasar modal atau capital market, merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk utang maupun ekuitas atau modal sendiri, serta berbagai produk turunannya. Sekuritas di pasar modal ini mempunyai karakteristik berjatuh tempo lebih dari 1 tahun. Untuk secara mudahnya dibedakan dengan sekuritas di pasar uang yang berjatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jenis sekuritas jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia ini antara lain saham biasa dan saham preferen, obligasi korporasi dan obligasi konversi, obligasi negara, bukti raik, waran, kontrak opsi, kontrak berjangka, dan reksadana. Nah, berikut ini merupakan bagan sekuritas pasar modal di Indonesia. Sekuritas itu terbagi menjadi dua, yaitu sekuritas jangka pendek atau pasar uang dan sekuritas jangka panjang atau pasar modal. Nah, sekuritas jangka panjang atau pasar modal ini terbagi menjadi 4, antara lain sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar obligasi, sekuritas di pasar derivatif, dan reksadana. Sekuritas di pasar ekuitas ini terbagi menjadi 4 contohnya, antara lain saham biasa, saham preferen, bukti raik, dan waran. Sedangkan contoh untuk sekuritas di pasar obligasi ada obligasi dan obligasi konversi. Sedangkan contoh jenis sekuritas di pasar derivatif ada kontrak jangka panjang dan kontrak opsi. Nah, di sini ada sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar bersifat ekuitas Indonesia adalah saham, baik saham biasa maupun saham preferen, serta bukti raik dan waran. Yang pertama ada saham biasa, adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pada saham biasa ini, pemegang saham biasa memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Apabila perusahaan menghasilkan laba dalam menjalankan bisnisnya, maka sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham, sebagai dividen. Keputusan pembagian dividen harus memperoleh persetujuan dari RUPS. Setelah itu, perusahaan secara terbuka akan menyampaikan pengumuman secara resmi jadwal pelaksanaan dan besarnya pembayaran dividen melalui surat kabar dan melaporkan kepada Bursa Efek yang telah mencatat sahamnya. Terbagi menjadi 3, yaitu saham bonus atau bonus share, merupakan saham baru yang diberikan kepada pemegang saham dan berasal dari kapitalisasi agio saham atau paid-in capital. Lalu ada dividen saham atau stok dividen. Perusahaan dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru sehingga meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Lalu yang ketiga ada dividen tunai atau cash dividend. Pada umumnya, dividen yang dibayarkan ke perusahaan kepada pemegang saham adalah rupiah tunai yang disebut dividen tunai. Pembagian dan besarnya dividen tidaklah dijamin, karena dari tahun ke tahun besar dividen tunai yang dibagikan dapat berubah naik turun ataupun tetap dan bahkan juga tidak dibagikan. Saham biasa memiliki karakteristik sendiri, antara lain menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, tidak jatuh tempo, dan tidak bernominal. Nah, tabel ini merupakan contoh dividen tunai yang diambil dari PT Astra International Tbk yang membagikan dividen tunai 2 kali dalam setahun.
Nah, tabel ini menyajikan rincian serangkaian pengumuman dan pembayaran dividen tunai dari tahun 2006 sampai tahun 2014. Dari tabel yang tadi kita dapat melihat istilah pembayaran dividen. Yang pertama ada cum date, ada tanggal terakhir di mana saham diperdagangkan, masih memperoleh hak atas dividen, hak memesan efek terlebih dahulu, dan waran. Dan ada ex date, adalah tanggal di mana investor yang membeli saham pada hari itu tidak berhak mendapatkan dividen. Lalu ada recording date. Ini merupakan tanggal terakhir dari pendaftaran atas pemilik saham dalam daftar pemegang saham perusahaan. Lalu ada payment date. Ini juga disebut tanggal pembayaran yang merupakan tanggal di mana dividen yang telah dideklarasi akan dibayarkan. Lalu di sini ada nilai nominal saham. Harga suatu saham di pasar hampir selalu berbeda dengan nilai nominal dari waktu ke waktu perdagangannya. Sebagai contoh masalahnya adalah ketika harga saham perusahaan telah mengalami penurunan hingga di bawah nilai nominal, maka penerbit saham baru dengan nilai nominal menjadi tidak menarik bagi investor. Nah, dalam rangka mengantisipasi perkembangan industri pasar modal yang dinamis ini, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Bapepam LK telah mengeluarkan surat keputusan nomor Kep 179/BL/2008 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik. Contohnya salah satu pokok yang diatur dalam peraturan tersebut adalah dimungkinkannya perusahaan untuk melakukan penerbitan saham tanpa nilai nominal. Lalu ada aktivitas perdagangan yang merupakan salah satu indikator yang menarik perhatian investor dalam perdagangan. Di sini semakin tinggi aktivitasnya, semakin bagus kinerja saham. Indikator aktivitas perdagangan saham antara lain adalah volume lembar saham yang ditransaksikan antar investor dan nilai transaksinya pada satu transaksi ataupun selama satu periode waktu tertentu. Selain itu, indikator tingkat aktivitas perdagangan saham dapat dilihat dari volume nilai dan frekuensi transaksi. Ketiga indikator ini tidak selalu memberikan peringkat yang sama. Lalu kembali lagi di sini ada saham preference atau preference stock. Ini merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preference biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Sebenarnya saham preferen ini merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan saham obligasi. Saham ini serupa dengan saham biasa karena merupakan ekuitas yang menyatakan kepemilikan, membayar dividen, dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo. Tapi di lain sisi, saham preferen ini juga merupakan serupa dengan obligasi karena merupakan sekuritas yang memiliki pendapatan tetap dari dividen tetapnya. Lalu yang ketiga ada bukti right atau bisa disebut juga right saja, merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti right ini juga dikenal sebagai sebutan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Bukti ini diterbitkan melalui penawaran umum terbatas atau right issue. Keputusan penawaran umum terbatas ditetapkan dalam RUPS. Dalam penawaran umum terbatas, perusahaan tidak menjual saham barunya kepada masyarakat umum, melainkan menawarkannya kepada para pemegang sahamnya dengan maksud untuk menjaga porsi kepemilikan. Nah, bukti right ini dapat diperjualbelikan antar investor seperti halnya sekuritas lainnya di bursa efek selama periode waktu perdagangan yang terbatas. Periode waktu perdagangan bukti right adalah sangat singkat. Sebagai gambaran hanya beberapa minggu saja. Nah, selama periode waktu terbatas yang disebut periode pelaksana, pemegang right
berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan atau exercise price yang telah ditentukan. Lalu, pelaksana hak pemegang pembelian saham baru oleh investor yang memegang bukti right akan ditentukan oleh keuntungan atau kerugian yang akan ditimbulkannya. Lalu di sini ada waran. Waran ini hampir sama dengan bukti right, adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu keputusan perusahaan menjual waran ditetapkan pada waktu RUPS. Tetapi yang membedakan waran dengan bukti right ini adalah waran biasanya dijual bersama dengan sekuritas lainnya seperti obligasi atau saham. Tidak juga seperti bukti right yang memiliki periode perdagangan yang singkat, hanya beberapa minggu. Periode perdagangan adalah jangka panjang, umumnya antara 3 sampai dengan 5 tahun. Lalu di sini ada sekuritas dipasarkan obligasi. Di sini obligasi adalah sekuritas yang membuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Obligasi sendiri merupakan sertifikat atau surat berharga yang berisi kontrak antara investor sebagai pemberi dana dengan penerbitnya sebagai peminjam dana. Penerbit obligasi tersebut mempunyai kewajiban kepada pemegangnya untuk membayar bunga secara reguler sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta melunasi kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Nah, sekuritas di pasar obligasi ini dapat dibedakan menurut siapa penerbitnya. Yang pertama ada obligasi korporasi atau corporated bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN, yang ditawarkan dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang dolar Amerika. Lalu ada obligasi negara atau government bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, obligasi negara yang diperdagangkan di BI antara lain meliputi obligasi negara seri fixed rate, seri variable rate, seri zero coupon, obligasi retail, surat perbendaharaan negara. Lalu ada obligasi konversi atau convertible bond, memiliki karakteristik seperti obligasi biasa yang mempunyai nilai nominal, memberikan kupon, dan mempunyai jatuh tempo. Tetapi berbeda dengan obligasi biasa karena dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi ini mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa mulai tanggal tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo. Persyaratan ini adalah tidak sama antara obligasi konversi yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada obligasi dengan waran. Obligasi dengan waran termasuk dalam obligasi konversi. Waran yang disertakan dalam obligasi ini memberikan hak kepada pemilik obligasi untuk membeli saham penerbit dalam tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Lalu ada lembaga pemeringkat obligasi. Faktor paling penting bagi investor sebelum berinvestasi di obligasi adalah mengenal penerbit dan seluk-beluk obligasi yang diterbitkannya. Itu perlu dilakukan untuk menaksir besarnya risiko, khususnya risiko gagal bayar atau default yang mungkin dapat dialami investor di masa mendatang. Di Indonesia terdapat 6 organisasi pemeringkat obligasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang terdiri atas 3 lembaga pemeringkat, yaitu PT Peringkat Efek Indonesia atau Pevindo, Fitch Indonesia, ICERA Indonesia. Lalu ada 3 lembaga pemeringkat internasional, yaitu ada Standard & Poor's, Moody's Investor Service, dan Fitch Ratings. Nah, di sini obligasi korporasi maupun obligasi negara mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama ada nilai nominal atau nominal value atau face value atau nilai pari
atau par value, yang menunjukkan besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Yang kedua ada kupon atau kupon merupakan bunga yang dibayarkan secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Kupon obligasi ditetapkan dalam persentase tahunan dari nilai nominal dan dibayarkan pada interval waktu tertentu. Di pasar modal, pembayaran bunga kupon obligasi korporasi biasanya ditetapkan 3 bulan atau setengah tahunan, sedangkan obligasi negara umumnya membayar kupon setengah tahunan. Lalu, kupon obligasi juga boleh ditetapkan 0 atau tidak membayar kupon. Obligasi yang tidak memberikan bunga kupon dikenal dengan sebutan zero coupon bonds. Lalu yang ketiga ada jatuh tempo atau maturity, merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar nilai nominalnya. Tanggal jatuh tempo tiap obligasi bervariasi dari 1 tahun sampai lebih dari 10 tahun. Sekuritas di pasar derivatif. Sekuritas derivatif turun adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Aset derivatif menyatakan klaim terhadap aset finansial seperti saham dan obligasi atau terhadap harga di masa mendatang, aset real seperti emas dan komoditas. Ada 2 jenis yang penting dari sekuritas derivatif, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak berjangka. Kontrak berjangka atau future contract merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa mendatang. Contohnya, Ibu Yeni akan membeli 400 gram emas pada 6 bulan mendatang. Satu cara yang dilakukan oleh Bu Yeni adalah menetapkan kontrak hari ini dengan si penjual emas dan berjanji akan memberikan emas pada 6 bulan mendatang dengan jumlah dan harga yang ditetapkan hari ini. Misalnya disepakati hari ini untuk per gramnya emas itu dibanderol dengan harga 50.000. Ibu Yeni akan membayar 20 juta untuk 400 gram emas pada 6 bulan mendatang. Nah, perjanjian yang diciptakan ini merupakan sebuah kontrak yang disebut kontrak berjangka. Lalu ada kontrak opsi. Kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga tertentu dan pada waktu tertentu pula. Pemilik call option mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli aset induk atau aset acuan pada harga tetap selama waktu tertentu. Sedangkan pemilik put option mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual aset induk pada harga tetap selama waktu tertentu. Jadi, kalau call option adalah dia mempunyai hak untuk membeli, sedangkan kalau put option dia itu mempunyai hak untuk menjual. Contohnya, itu kita ibaratkan ya, Dina berniat untuk membeli sebuah sepeda motor bekas. Nah, dia itu mendatangi penjual sepeda motor dan menyepakati, udah milih-milih nih ya, udah dapat nih sepeda motornya itu yang ini. Setelah itu tuh disepakati nih harganya itu bilanglah 5 juta. Selanjutnya Dina itu memberi uang jaminan kepada si penjual sebesar 100.000 untuk tanda kesepakatan transaksi yang akan dibayarkan penuh 1 bulan mendatang. Jadi Dina itu mempunyai waktu 1 bulan untuk menyediakan uang sebesar 5 juta untuk tadi, yaitu melunasi sepeda motor bekasnya. Kalau tidak dilunasi, maka Dina akan kehilangan uang sebesar 100.000. Perdagangan, lalu ada perdagangan opsi di Indonesia.
Opsi saham adalah opsi untuk membeli atau menjual saham. Opsi saham yang diperdagangkan di BEI atau Bursa Efek Indonesia disebut kontrak opsi saham atau KOS. Sebagaimana layaknya sekuritas lainnya, KOS juga dapat diperdagangkan. Tidak semua saham yang tercatat di BEI menjadi saham acuan KOS. Hanya saham yang memiliki tingkat frekuensi perdagangan dan volatilitas harga yang tinggi serta mempunyai nilai kapitalisasi pasar yang cukup besar. Hingga tahun 2006, terdapat 5 saham acuan, yaitu ada PT Astra International Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT HM Sempurna Tbk. Selanjutnya ada reksadana. Nah, reksadana itu dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola oleh perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Ada beberapa jenis reksadana. Nah, yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang. Contohnya nih adalah reksadana Bira Dana Kas. Lalu ada reksadana pendapatan. Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Lalu ada juga reksadana saham. Merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Contohnya nih, reksadana niaga saham. Lalu ada juga reksadana campuran. Nah, kalau reksadana campuran ini merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Contohnya itu seperti reksadana anggrek yang mengombinasikan investasinya pada sekuritas bersifat ekuitas dan sekuritas bersifat uang jangka panjang. Nah, yang terakhir ada reksadana terproteksi. Merupakan reksadana yang memberikan proteksi atau perlindungan atas nilai investasi awal investor melalui mekanisme pengolahan portofolio. Selanjutnya, return dan risiko investasi. Nah, di sini nanti kita akan membahas bagaimana cara kita menghitung return, menghitung risiko, dan catatan historis. Menghitung return. Ketika seseorang membeli aset finansial, keuntungan atau kerugian dari investasi ini disebut return atas investasi. Sebagai contoh, itu di tabel tersebut itu sudah ada 2 kasus dan dicontohkan bahwa itu adalah seorang investor menginvestasikan uangnya di 2 perusahaan yang berbeda. Nah, dividen yang diterima investor selama tahun 2015 adalah Rp50. Dividen ini dapat dinyatakan sebagai persentase dari harga saham awal yang disebut dividen yield. Nah, cara mencari dividen yield adalah dividen tahun 2005 dibagi saham per lembar awal tahun. Jadi, itu Rp50 dibagi 1.000 sama dengan 0,05 atau 5%. Ini berarti bahwa untuk setiap rupiah yang diinvestasikan, investor menerima dividen sebesar Rp0,05. Lalu komponen kedua dari return
adalah capital gain atau loss. Bila dinyatakan sebagai persentase, capital gain atau loss dihitung sebagai perubahan harga selama setahun dibagi harga awal. Pada kasus pertama, anggap harga saham mengalami peningkatan dari 1.000 menjadi 1.200, yaitu pada Januari 2015 kan itu harga saham per lembarnya kan 1.000. Nah, lalu pada tanggal 30 Desember 2015 itu naik menjadi 1.200. Capital gain itu cara menghitungnya adalah P-1 atau saham per lembar di akhir tahun dikurangi saham per lembar di awal tahun dibagi saham per lembar di awal tahun. Jadi 1.200 dikurangi 1.000 dibagi 1.000 sama dengan 0,20 atau jika menjadi persen adalah 20%. Capital gain sebesar 20% ini berarti harga mengalami kenaikan sebesar 20%. Dengan menggabungkan kedua komponen return tersebut, yaitu yang udah kita hitung tadi, kita dapat return atau tingkat return, rate of return, yang dinyatakan secara persentase sebesar 5% ditambah 20%, sama dengan 25% per tahun. Sedangkan pada kasus 2, harga saham mengalami penurunan dari 1.000 menjadi 900, yaitu pada 1 Januari kita kan harga sahamnya per lembarnya itu 1.000. Nah, pada tanggal 31 Desember itu turun menjadi 900 per lembar. Capital loss dari investasi ini adalah 1.000 dikurangi 900 dibagi 1.000 sama dengan min 0,10 atau negatif 10%. Dengan dividen yield sebesar 5%, return total pada investasi di kasus ini adalah 5% ditambah negatif 10% sama dengan 5% per tahun. Lalu, untuk cara kita memperoleh total return, itu rumusnya adalah aliran kas selama periode ditambah perubahan harga selama periode dibagi harga pada awal periode. Selanjutnya adalah menghitung risiko. Risiko seringkali diasosiasikan dengan variabel atau diskresi. Jika return suatu aset tidak mempunyai variabilitas, maka aset tersebut dikatakan tidak mempunyai risiko. Semakin besar variabilitas return suatu aset, semakin besar kemungkinan return berbeda dengan hasil yang diharapkannya. Contohnya ada di tabel tersebut. Nah, contoh menghitung variabel return historis. Anggap saja itu di situ akan ada 2 sekuritas yang menghasilkan return yang berbeda-beda. Rata-rata return dihitung dengan menjumlahkan seluruh return dibagi banyaknya periode. Nah, itu kalau rata-rata return sekuritas yang pertama atau BBAA itu menjumlahkan semua return, lalu kita bagi dengan jumlah periodenya. Nanti hasilnya adalah 11%. Nah, yang di sampingnya sekuritas KKSS itu juga sama. Nah, hasilnya nanti 11%. Sekuritas KSS adalah selalu tepat, tidak pernah menyimpang dari nilai rata-ratanya, yaitu 11%. Kita kan bisa lihat nih, returnnya itu 11% dan tidak pernah menyimpang gitu loh, tetap 11%. Sedangkan return untuk sekuritas BBAA tidak pernah tepat 11%. Misalnya itu pada tahun 2015 itu 17%. Lalu
2011 itu 5%, nggak pernah tetap atau pas 11%. Dibandingkan return-return KKSS, return aktual BBAA adalah lebih besar penyimpangannya. Pengukuran variabilitas return yang paling umum digunakan adalah varians dan deviasi standar. Keduanya mengukur seberapa jauh return aktual berbeda dengan rata-rata return. Semakin besar nilai varian, semakin jauh return aktual berbeda dari rata-rata returnnya. Selanjutnya, nah ini tuh tabel sekuritas BBAA dan sekuritas KSS. Variasi return kedua sekuritas dihitung sebagai berikut, yaitu sekuritas BBAA sama dengan 1478 itu didapat dari perhitungan di tabel tersebut, yaitu pertamanya kita kurangin dulu, yaitu tadi 5 dikurangi 11, lalu kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, itu jumlahnya berapa, nanti yang di bawahnya semuanya juga dihitung seperti cara itu, lalu dijumlahkan. Setelah itu, lalu dihitung sekuritas BBAA sama dengan 1478 dibagi 5 dikurangi 1, 4 sama dengan 369,5% kuadrat. Sedangkan yang return KKSS yaitu 0 dibagi 5 kurangi 1, 4 sama dengan 0% kuadrat. Kedua sekuritas memiliki rata-rata return yang sama, yaitu 11%. Namun, varians dan deviasi standar untuk sekuritasnya itu berbeda-beda. Kalau yang BBAA itu 369,5% kuadrat, sedangkan yang sekuritas KKSS itu adalah 0. Lalu kalau menghitung deviasi standar itu adalah mengakarkan hasil tadi. Jadi tadi sekuritas BBAA-nya 1478. Dibagi 5 dikurangi 1 sama dengan 369,5. Nah, itu kita akarkan. Jadinya deviasi standarnya itu 19,22. Sedangkan yang sekuritas KKSS itu 0. Kalau diakarkan tetap 0. Lanjut, yaitu catatan historis. Pada gambar tersebut, menyajikan return rata-rata dan deviasi standar serta distribusi frekuensi return tahunan di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 1926 sampai dengan 1999, seperti yang ditunjukkan oleh Ibbotson Association. Yaitulah pokoknya ya. Nah, itu perubahan persentase dalam indeks harga konsumen atau Consumer Price Index (CPI) juga dihitung. Indeks harga konsumen diketahui merupakan suatu pengukuran inflasi harga barang-barang konsumen. Portofolio saham-saham perusahaan besar atau large company stock didasarkan pada Standard & Poor's S&P 500 Index.
yang terdiri dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, menurut jumlah nilai pasar saham yang beredar. Portofolio saham-saham perusahaan kecil atau small company stock merupakan 20% terkecil perusahaan yang tercatat di New York Stock Exchange menurut jumlah nilai pasar saham yang beredar. Portofolio obligasi perusahaan jangka panjang atau long return corporate bonds merupakan portofolio obligasi berkualitas bagus dengan jatuh tempo 20 tahun, sedangkan obligasi negara dikeluarkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Yang terakhir adalah US Treasury Bills, merupakan satu jenis sekuritas pasar uang yang dijamin pemerintah Amerika Serikat dengan jatuh tempo 3 bulan. Lalu ini ada kasus berkaitan dengan materi kita, yaitu dampak pandemi COVID yang baru-baru ini ya, dan masih berlangsung saat ini, pandemi COVID di PT Bursa Efek Indonesia. Nah ini kelompok saya sudah menyajikan grafik, yaitu indeks harga saham gabungan atau IHSG periode Februari 2019 sampai dengan Maret 2020. Bulan Maret 2019 berada pada tingkat akhir, yaitu 6,468,755 atau dengan persentase 0,39%, mengalami penurunan sebesar negatif 0,21% dengan angka terakhir pada bulan April 2019. Perkembangan indeks harga saham gabungan ini cukup stabil hingga akhir bulan Desember 2019. Kemudian IHSG kembali mengalami penurunan yang signifikan pada akhir tahun Januari 2020 dengan angka akhir 5,940,048 atau penurunannya sekitar negatif 5,71%. Selanjutnya, pada akhir bulan Februari 2020, indeks harga saham gabungan kembali mengalami penurunan yang sangat drastis hingga presentasinya itu negatif 13,44% dengan angka akhir yaitu 5,452,704. Penurunan itu terus terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020 dengan persentase negatif 22,10%. Data ini juga diperkuat dengan data laporan indeks harga saham gabungan IHSG dari Otoritas Jasa Keuangan. Seiring dengan penyebaran COVID-2019, virus pandemi yang melanda Indonesia pada awal 2020 ini mengakibatkan investor asing cenderung mengalami peningkatan nilai perdagangan saham, meningkatkan dominasi asing, dan dikhawatirkan berdampak negatif karena ditengarai dengan hot money selama sejalan dengan meningkatnya integrasi pasar modal domestik dengan global. Maka tingkat ketergantungan juga semakin tinggi sehingga gejolak tertentu akan mempengaruhi keputusan investor dan mengakibatkan capital outflow dengan cepat. Lalu nilai tukar rupiah atau kurs sangat berpengaruh bagi indeks harga saham gabungan. Semakin tinggi nilai tukar rupiah, maka semakin rendah nilai IHSG. Hal ini bisa terjadi karena melihat dari tipe investor itu sendiri atau dengan melihat opsi kepemilikan di BEI yang didominasi oleh asing, yaitu apabila investor berasal dari luar dan menggunakan mata uang asing,
Bagi investor luar, terdepresiasinya mata uang rupiah akan menyebabkan investor cenderung melepas mata uang asingnya untuk membeli saham yang harganya turun karena pengaruh kurs mata uang tadi. Lalu yang ketiga, itu adalah salah satu faktor turunnya IHSG yang di tabel tadi kan menurun. Itu selain kurs mata uang, yaitu adalah tingkat inflasi. Akan tetapi, inflasi yang terjadi pada awal tahun 2020 tidak begitu signifikan disebabkan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dan harga barang di Indonesia ini pada saat ini saat terjadinya penyebaran virus pandemi COVID-19 tersebut tidak seluruhnya mengalami kenaikan. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.